Bunda, Assalamualaikum. Hai Bun, temenin Uma masak hari ini yuk sambil bahas tentang dolar Facebook. Oke, langsung aja ya di sini. Rencananya Uma mau masak sambal tahu dan kentang, dadar telur, dan juga tumis lada. Sambil Uma mempersiapkan bahan makanannya atau masakannya, Uma akan berbagi pengalaman Uma seputaran Facebook. Oh ya Bun, ternyata sangat ngaruh banget, khusus bagi kita yang sudah monetisasi, letak iklan kita itu di video ya. Emang kebanyakan rata-rata video kita itu iklannya ada di ujung ya untuk iklan videonya. Sangat jarang sekali kalau iklannya itu ada di depan ataupun di tengah video. Ternyata Bunda, iklan yang ada di tengah atau di depan video kita itu ternyata itu dolarnya lebih besar Bun dibandingkan ada iklannya yang di ujung. Mungkin karena emang iklannya di ujung suka terskip ya sama orang-orang yang sudah nonton video kita. Nah, untuk penempatan iklannya itu sendiri itu tergantung dari Facebooknya ya, karena memang setiap video yang kita upload itu iklannya itu berbeda-beda, ada yang di ujung, di tengah, di depan, serta untuk menitnya pun berbeda-beda. Jadi memang bener ya, walaupun video kita itu terkadang kalau kita sudah bikinnya effort atau yang berusaha ya bisa dikatakan video kita itu bagus, dolarnya kecil. Nah itu tadi Bun penyebabnya. Sedangkan sering kan kita itu bikin video yang asal-asalan, tidak sengaja, ngeditnya itu asal jadi aja, tapi itu dolarnya yang malah lebih tinggi dibandingkan video kita yang kualitasnya lebih baik itu Bun, karena dipengaruhi oleh tata letak iklannya itu Bunda di menit-menit keberapa. Jadi bagi bunda-bunda dan teman-teman, apabila dolar kalian masih sedikit, gak apa-apa ya, semangat aja terus kontennya, semangat terus upload videonya, karena memang akan ada nanti video kita itu yang dolarnya itu tinggi atau lumayan. Terus juga dalam sehari berapa banyak kita upload video itu juga berpengaruh ya Bu. Intinya harus konsisten, minimal satu hari satu, tapi kalau lebih bagus dan lebih cepat kita dapatnya dolar itu kalau kita bisa upload videonya lebih dari 2 atau 3 video dalam sehari. Intinya ada video panjangnya ya Bunda. Tapi bagi yang pemula nggak apa-apa, sehari cukup 1 video saja. Yang penting kita itu harus tetap konsisten ya. Oh ya, banyak yang nanya juga kenapa sih dolar itu suka turun-turun ya. Itu bukan turun Bunda, karena dia itu ada rekapan sendiri dari Facebooknya dan ada per tanggalnya sendiri Bunda. Nah biasanya dolar kita yang berkurang itu masuknya ke dalam rekapan pendapatan atau penghasilan untuk bulan lalu. Jadi dolar kita itu bukan hilang ya Bun, dolar kita itu sudah masuk ke payoutnya atau sudah diproses kayak gitu Bun. Pokoknya jangan khawatir kalau soal itu. Intinya itu kita harus tetap konsisten aja upload video. Seiring dengan berjalannya waktu, kalau kita konsisten upload video itu dolar kita juga akan semakin meningkat Bunda. Uma di sini berbagi dengan pengalaman Uma sendiri, karena Uma lihat dan Uma perhatikan video Uma yang dolarnya itu lumayan, ternyata iklannya itu ada di depan dan juga ada di tengah video Bunda. Otomatis kan orang yang menonton video kita tidak mengskip iklannya kalau iklannya itu ada di depan dan di tengah video Bu. Lain kalau iklannya itu ada di ujung. Nah iklan yang ada di ujung itu wajarlah kalau dolarnya kecil Bun. Oh ya Bun, sebelumnya terima kasih ya sudah nonton video Uma ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Uma ini agar kalian tidak ketinggalan konten di Facebook profesional sampai bisa mendapat penghasilan dari Facebook. Diawali Uma itu sering nonton video-video bunda-bunda yang di luaran sana seputar kegiatan ibu rumah tangga atau biasa disebut sekarang itu a day in my life ya Bun. Nah pada saat Uma menonton videonya itu ada salah satu konten kreator bunda-bunda itu yang nge-share pengalamannya bisa berpenghasilan lewat media sosial, yaitu ngonten di aplikasi, salah satunya itu ya aplikasi Facebook, TikTok, YouTube. Uma juga dulunya belum tahu kalau Facebook itu bisa menghasilkan. Setahu Uma itu hanya di YouTube ya Bun. Dan tidak lama Uma itu buat channel YouTube dan suka upload videonya di YouTube. Seiring berjalan waktu Uma juga upload video Uma di Facebook. Ya bisa dibilang mungkin Agustus tahun ini Uma bergabungnya. Awal-awal masih gugup banget Bunda, masih belum bisa apa-apa. Semuanya itu Uma belajar otodidak, ngedit video sendiri, upload video sendiri, ngisi suara sendiri. Dulu Uma mau nanya-nanya tapi bingung mau nanya sama siapa. Akhirnya Uma cari tahu sendiri informasinya lewat YouTube, lewat TikTok, seperti itu ya Bunda. Gimana caranya bisa menghasilkan di media sosial. Untuk pertama-tama itu Uma sangat
pelan-pelan sekali dalam mengisi suaranya. Ya maklum lah ya, karena kan baru pertama kali. Dan dulunya itu Uma nggak setiap hari upload videonya, paling 2-3 hari sekali. Nah mungkin dalam 1 bulan Uma baru rutin upload videonya, dan tidak menyangka ada beberapa video Uma itu yang FYP. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan Uma itu sudah dimonetisasi bunda, dan itu tanpa pengajuan atau tanpa peninjauan ya bun. Tiba-tiba iklan Uma itu ada sendiri di video Uma. Itu pun Uma taunya dari salah satu bunda-bunda konten kreator lainnya yang memberitahu Uma kalau video Uma itu udah ada iklannya. Alhamdulillah ya, Masya Allah, Uma sangat bersyukur sekali dan masih tidak menyangka Uma bisa monetisasi di Facebook. Akhirnya Uma disiapkan akun pembayaran untuk dilengkapi. Nah bagi bunda-bunda yang masih bingung dengan mengisi akun pembayaran, coba bunda-bunda dan teman-teman lihat tutorialnya di YouTube ya. Uma juga kemarin itu lihat tutorialnya di YouTube karena di situ kan banyak bahasa Inggrisnya agar kita tidak salah dalam mengisinya. Pokoknya udah lengkap banget di YouTube bunda, tinggal kita ikutin aja langkah-langkahnya. Lanjut, setelah Uma mengisi akun pembayaran, otomatis sudah bisa berpenghasilan ya bunda. Ya kalau untuk pertama atau pemula kita tidak bisa ya berharap terlalu tinggi, maksudnya itu ingin langsung dolarnya banyak kayak gitu, nggak bisa ya bunda. Semuanya itu butuh waktu dan proses. Nah seiring berjalannya waktu Uma terus upload video Uma, pokoknya makin hari itu akunnya terus berkembang, dan tidak menutup kemungkinan kita itu juga dijuliti sama para netizen atau deterjen bunda. Pokoknya itulah lika-likunya. Terus juga belum lagi HP yang memorinya penuh, jadi untuk upload video yang selanjutnya Uma itu harus hapus dulu video yang sebelum-sebelumnya. Banyak juga hambatan-hambatan yang lainnya seperti bocil gitu kan yang lagi rewel, kita harus membagi waktu ini dan itu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa dapat penghasilan dari Facebook. Uma lanjutkan sambil Uma cerita, ini Uma sambil masakan Uma ya bun. Ini Uma sudah siapkan cabai merah, cabai rawit, bawang putih dan bawang merahnya. Lanjut, jangan lupa kasih garam. Oh ya bun, kita lanjut lagi ya ke video. Oh ya, sebelumnya Uma sambil mengulek cabai ya, kalian temenin Uma, dan Uma sambil cerita pengalaman Uma selama ngonten di Facebook. Oke bun, setelah Uma monetisasi barulah Uma setiap hari upload videonya. Nah perjuangan banget setelah monetisasi itu. Jika kita ingin mendapatkan banyak dolar ya kita harus rajin-rajin upload videonya. Semakin banyak video yang kita upload, semakin banyak juga dolar yang kita akan dapatkan. Kalau Uma sendiri bisanya itu konsisten 1 hari 1 bunda untuk video panjang. Kalau untuk buat lebih dari 1 itu ya kadang terkendala sama kondisi dan keadaan, yang dimana segalanya itu Uma sendiri yang menghandlenya ya, dari pekerjaan rumah, mengasuh, memasak seperti itu ya, dan menjadi konten kreator juga. Makanya Uma itu bisanya cuma 1 hari 1 bunda buat videonya. Enak ya kalau misalnya kita itu ada yang bantuin atau yang rewang seperti itu. Mungkin Uma bisa lebih dari 1 buat videonya, tapi nggak apa-apa ya bunda. Ya biasalah, kita itu ibu rumah tangga tak pernah ada habisnya untuk pekerjaan rumah ya bunda, dari melek mata hingga menutup mata. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kita semua sehat selalu ya, dan hatinya bahagia serta lapang, amin. Sebelumnya juga Uma terima kasih banget buat teman-teman dan bunda-bunda semuanya yang sudah like, komen, dan share video Uma. Terima kasih banyak. Harapan Uma dalam membuat konten semoga bisa menebarkan hal-hal yang bermanfaat bagi ibu rumah tangga, jadi tidak mengurangi rasa semangat kita buat konten setiap harinya. Karena pacuan kita di luar FYP maupun di luar mendapatkan pundi-pundi dolar, semoga sih bisa bermanfaat videonya yang mungkin orang yang tadinya males-malesan jadi pengen ngerjain sesuatu gara-gara nontonin video kita. Jujur ya bunda, yang Uma alami untuk diri Uma sendiri semenjak Uma menjadi konten kreator, efeknya itu ke Uma diri sendiri. Oh ternyata rajin itu membahagiakan ya, ternyata ada rasa kesejahteraan di dalam diri kita sendiri saat kita sudah melakukan ini dan itu, serta kita itu ada rasa bahagia aja melakukannya ya bunda. Seperti kita beberes jauh lebih semangat, masak yang tadinya mut-mutan akhirnya jadi semangat juga, terutama buat rumah kita sendiri itu jauh lebih rapi dan tertata bunda. Yang kedua, Uma itu tidak terlalu capek karena terlalu banyak rebahan di kasur, sehingga Uma itu lebih fokus kehidupan Uma sendiri tanpa fokus kehidupan orang lain. Jadi Uma pede aja untuk memulai, dan menurut Uma setiap orang itu mempunyai kesempatan yang sama kok, apalagi di era media sosial sekarang yang hampir rata-rata semua orang pada megang handphone ketimbang nonton TV ya kan. Jadi kita itu memulai dulu untuk hal-hal yang positif, jangan terlalu berekspektasi tinggi hari ini, misalnya memikirkan videonya itu
langsung meledak, dolarnya itu langsung banyak. Jangan ya Bu, karena semuanya itu butuh yang namanya proses. Kalau kita terlalu berekspektasi tinggi, yang ada kita merasa tertekan dan yang ada kita males-malesan serta nggak konsisten lagi untuk bikin konten atau videonya. Jadi yang pertama adalah benarin dulu niatnya sehingga kita ngerasa semangat aja terus, dan yang penting itu ya, jangan bandingkan rezeki kita dengan rezekinya orang lain, proses kita dengan prosesnya orang lain, karena semua itu tidak akan sama. Pokoknya buat siapapun itu mungkin yang pengen membuat konten, yang masih bingung dan mau mulainya itu dari mana, coba aja dulu action. Uma juga dulu orangnya gaptek kok, nggak ngerti banget yang namanya tentang edit video, isi suara yang baik itu seperti apa, bikin konten yang menarik itu gimana. Ya akhirnya Uma jalani aja, Uma action pelan-pelan, belajar pelan-pelan, lihat juga video-video konten kreator yang sudah sukses itu gimana caranya buat video yang menarik supaya orang tertarik. Akhirnya alhamdulillah bisa sedikit demi sedikit, walaupun tidak bagus-bagus amat kayak konten kreator lainnya. Tapi alhamdulillah Uma mulai pede sama diri Uma sendiri dan action pelan-pelan, iya kan? Buat orang-orang mau komentar apa ya nggak apa-apa, silakan ya Bunda, mereka juga ada hak buat berkomentar. Yang paling penting makin kesini Uma udah nggak lagi mendengarkan apa kata orang selagi kegiatan Uma ini positif dan tidak merugikan orang lain. Karena emang tujuan kita itu kan buat cari cuan di sini ya Bunda. Pokoknya semangat bagi kita semua, jangan sampai down ya. Kalau kita down ya jangan berhenti, boleh kita istirahat sejenak, tapi jangan berhenti. Intinya kalau di Facebook ini atau di media sosial kita konten ini, konsisten itulah Bunda yang menentukan berhasil atau tidaknya kita menjadi konten kreator. Ya misalnya walaupun kita sudah banyak viewersnya, sudah banyak followersnya, kalau kita tidak konsisten itu juga bisa menurunkan semuanya Bunda. Jadi semangat terus yuk bikin videonya, semoga kita bisa membahagiakan keluarga kecil kita melalui kita dalam membuat video seperti ini Bunda. Terkhusus bagi kita ibu rumah tangga yang tidak bekerja, yang cuman bisa di rumah menemani bocil, tanpa lain tanpa bukan pasti ada alasannya sendiri. Nah dengan kita menjadi konten kreator ini, kita bisa berpenghasilan juga walaupun hanya jadi ibu rumah tangga di rumah.